Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memimpin jalannya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acaranya. Yakni yang pertama kita pembukaan, dilanjut doa. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Dan setelahnya kita akan mendengarkan paparan materi, dilanjutkan dengan diskusi setelah paparan materi selesai dan diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan juga penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah dan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya. Namun kami mohon dengan hormat kepada rekan-rekan pengajar ya, pendidik lainnya selama kegiatan webinar kita berlangsung, mohon untuk dapat mengaktifkan video sebagai rasa hormat kita kepada narasumber yang telah hadir dan juga agar kita dapat saling mengenal ya, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk dapat memposisikan diri dengan baik, ya, dengan tegak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selesai Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sebelum memperkenalkan narasumber kita, beberapa periode waktu yang lalu, itu Bapak Ibu saya membuat semacam tulisan berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana kemampuan komunikasi itu menjadi sebuah hal yang kadang luput ya, padahal ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita dapati keterampilan komunikasi, khususnya bagi kita selaku pendidik ataupun pengajar. Nah, memang kalau kita lihat ya, fenomenanya kan kita bukan hanya transferring ilmu pengetahuan ya, tapi juga kita dibebankan oleh tanggung jawab kita, tugas keseharian kita, selain memberikan ilmu pengetahuan, juga membangun karakter peserta didik.
Nah, selain membangun karakter, tentunya kita juga ingin membuat jalinan ataupun hubungan yang saling percaya, membangun kepercayaan antara kita, peserta didik, siswa, mahasiswa, ataupun rekan kolega kita. Atau bahkan penerima manfaat lainnya, misalkan orang tua, pemerintah, industri, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kualitas pembelajaran kita itu tentunya sangat didukung, ya. Didukung dan juga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita, baik itu kepada antar pendidik, ya, sesama kolega kita, dan lebih lanjut yang penerima manfaat secara langsung adalah mahasiswa atau peserta didik atau siswa kita. Nah, oleh karena itu memang pendidik itu kita, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya paham kompetensi teknis materi ilmu, namun juga bagaimana kita waktu memberikan, menyampaikan hal yang berkaitan ilmu pengetahuan, kita juga dapat menyelipkan semacam inspirasi, nilai-nilai ya yang ingin kita tanamkan, dan juga bagaimana kita memberikan komunikasi yang tidak hanya mengandung rasa empati ya Bapak Ibu, namun juga kita ingin membangun aspek humanis sesama, baik itu kita dan juga peserta didik kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya sengaja mengajak rekan saya, kolega saya, kakak lebih tepatnya ya, kakak saya untuk memberikan pengalamannya, karena memang beliau ini memiliki prinsip ataupun disiplin ilmu yang selaras begitu ya Bapak Ibu, untuk bersama-sama kita dengarkan bagaimana sih selayaknya kita selaku pendidik itu berkomunikasi, berjejaring ataupun berhubungan dengan peserta didik dan juga dosen. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dengan rentan waktu pengalaman yang Bapak Ibu miliki, akan ada satu slot, akan ada satu masa di mana Bapak Ibu butuh keahlian ini untuk menanamkan nilai ataupun pesan ataupun inspirasi kepada anak didik kita. Nah, oleh karena itu, saya mengundang kawan saya ini, kakak saya ini, untuk bersama-sama kita sharing ya. Sebelum saya persilakan Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk membacakan ya profil beliau, yakni Ibu Dr. Kusumayanti MSI. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi, Mas Hardika. Baik, Batur Nuwun, Bu Yanti sudah berkenan hadir untuk bersama-sama menceritakan, men-sharingkan nanti ya. Nah, baik Bapak Ibu, beliau ini ya, saat ini merupakan dosen komunikasi ya di Strata 2 di UPN Veteran Jakarta. Selain dosen, beliau juga aktif pengembang ataupun aktif di dalam meningkatkan kompetensi eh, di lingkup sertifikasi profesi. Nah, jadi beliau ini saat ini menjabat sebagai kepala LSP, yang mana di LSP tersebut ya ada beberapa kompetensi, diantaranya adalah kompetensi komunikasi. Ya, ini nanti kita coba dengarkan lebih lanjut dari sekarang. Beliau tamat dari program Doktor Ilmu Komunikasi ya dari Universitas Indonesia, dan selain itu beliau juga aktif menulis beberapa buku, buku ajar dan juga buku referensi dan juga berbagai artikel yang disiplinnya itu mengarah kepada ilmu komunikasi. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini profil yang sangat pas ya, cocok begitu untuk kita dengarkan bersama tips, trik dan juga bagaimana sih ya, memberikan komunikasi yang baik di lingkup pendidikan. Tanpa panjang lebar, saya berikan kesempatan kepada yang kami hormati Ibu Dr. Kusmoyanti MSCMM, kami persilakan. Terima kasih, Mas Hardika, atas kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa ya. Saya lebih ke arah mungkin kita sharing ya.
Di sini saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Di Warahmatullahi sini wabarakatuh. ada Mbak Ria, ada Pak Tovan, ada Pak Juliansa, ada Mas Roksin ya, ada Mbak Kristina, Mbak Gay, Mbak bener ya, Mbak siapa? Ida Bagus Cakra, ya. Wah, jauh semua ini Riri ya, Mbak Riri, ada Mbak Roza, Mbak Ageng, Mbak Nana, Mbak Lisa, kemudian Pak Suyetno ya, Zafira. Ya, ini ada ada Mbak Zafira ini. Apa kabar Mbak Zafira? Udah lama nih nggak ketemu sama Mbak Fira nih. Iya, Ya, alhamdulillah. Mbak Zafira ini juga pendidik juga ini Mas di boarding school ya, tingkat SMA ya Mbak Zafira ya. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Mbak Fira sudah hadir. Nanti sharing-sharing ya Mbak Fira ya, pengalaman di SMA. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Hardika dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sharing, ada kesempatan untuk sharing. Karena kita merasa tadi ya, siapa sih yang nggak bisa komunikasi? Ya, pasti semua kita bisa berkomunikasi. Tapi pesannya nyampe nggak ya? Yang kita ajak bicara ya, gitu. Atau kenapa? Saya perasaan sudah memberikan penjelasan panjang lebar nih, tapi kenapa siswa didik saya atau mahasiswa saya nggak ngerti ya? Atau misalnya mereka asik sendiri, ya misalnya kan kadang ya kita ngelihat kalau kalau di TikTok tuh ya ada tuh terakhir itu saya lihat tadi malam siswanya malah tidur di belakang, ya gurunya ngajar siswanya tidur gitu ya. Oh, apakah kita kurang ya dalam menyampaikan pesan? Nah, ini saya coba kita diskusikan ya. Bagaimana sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan komunikasi pada saat kita berada, entah itu kita di dalam kelas ya, di hadapan siswa didik kita, atau juga kita berhadapan dengan siswa didik kita tapi adanya di ruang digital ya, karena sekarang sangat memungkinkan sekali kita bukan hanya berada di depan kelas secara tatap muka tapi juga secara digital ya. Oke, izin Mas Hardika mungkin bisa dibantu di share screen uh, PPT-nya Mas. Ibu Yanti atau saya yang share screen kan? Ini sudah saya buka ini. Oh, udah dibuka. Oke, terima kasih. Sebentar. Sebentar. Boleh dibantu, Mas? Kayaknya susah banget sih. Iya, iya. Saya bantu share, Bu. Boleh, boleh.
Sudah apa Bu Yanti? Ya, Jadi ya sudah. Oke, terima kasih Mas Hadika. Ya, eh, ini saya ngambil ngambil judulnya ya, seni berkomunikasi gitu. Kenapa sih harus harus seni gitu ya? Kita berkomunikasi itu betul loh, ya sebuah seni. Kenapa? Karena kita pasti akan memiliki eh, bisa memoles-moles gitu ya pada saat kita berbicara, menyampaikan kepada peserta didik kita, itu seringkali memang harus pakai seni, ya, pakai cara, pakai strategi, ya. Makanya di sini saya kasih judul seni berkomunikasi pendidik ya dalam lingkungan pendidikan sesuai dengan permintaan ya dari Mas Hadka dari kreatif supaya kita bisa membentuk ya, ya pendidikan. Boleh dilanjut, Mas? Ya, oke. Kita sedikit mengulas ya, kalau secara ilmu komunikasinya ya. Karena tidak ada ya yang belum pernah melakukan komunikasi. Di sini ada Pak Juliansah, Pak. Izin menyapa Bapak. Bapak pasti berkomunikasi ya, Pak. Dengan apa, Pak? Bapak sekarang dinas di mana, Bapak? Ya, kebetulan jadi ini Bu, guru tapi di kampus Oh, guru di mana, Bapak? ada di Universitas Dharma Persada Ibu di daerah Oh, di Jakarta Dharma Timur. Pes. Iya, Oke, ya. Di di situ bidangnya apa, Bapak izin kalau boleh? kebetulan di bidang bahasa Ibu. Bahasa Iya, Indonesia, bahasa bahasa Inggris. Inggris Ibu kebetulan. Oh, bahasa Inggris ya. Ada Kalau fakultas. misalnya, Ya Ibu, silakan Bu. iya, bahasa Inggris ya. Terima kasih Pak Juliansa. Di sini juga ada Siap Mbak Ibu. Aina. Iya, makasih Pak Juliansa. Ada Mbak Aina. Mbak Aina, boleh saya dapat info sebagai eh, guru atau sebagai dosen? Silakan Mbak Aina. Lia Aina maksudnya Oh, ya. Lina, Lia Aina, Lia ya. Aina di Hadiah. Ya. Ibu, Iya. Bu Lia silakan. Guru atau Silakan dosen? Bu Lia. Ibu sebagai guru atau sebagai dosen, Bu Lia? Oh, namanya beliau lagi ini Bu. Oh, lagi ya. Oke, oke. Di sini ada Mas Tovan. Oke. Ini yang sudah pasti nih Mbak Fira nih, ya. Mbak Fira sebagai guru SMA di sebuah boarding school di Bogor ya, Mbak Fira ya. Nah, kalau Mbak Fira udah hafal ini, ya hafal tapi dijalanin nggak ya gitu kan ya dengan Pak Juliansa tadi. Jadi kita pada saat kita semua berkomunikasi seperti sekarang nih kita sedang berkomunikasi. Tadi sengaja saya sapa Pak Juliansa gitu ya, kemudian Bu Lia gitu. Ada perbedaan ya antara uh, saat saya berkomunikasi dengan Pak Juliansa langsung memberikan respon ya. Nah, ya, ya Pak ya. Tadi Bapak langsung menjawab, oh, Iya. Universitas Dharma Persada ya Persada. Pak. Iya betul Ibu. Iya, sebagai dosen bahasa Inggris ya. Iya. Sedangkan Bu Lia, Bu Aina, izin ya Bu Lia, itu tidak memberikan respon. Ya, berarti saya sedang berbicara kalau secara ilmu komunikasi ya itu saya sebagai komunikator ya ke Mbak Julian dan saya itu sebagai komunikan saya namanya istilahnya ya di komunikasi. Nah, saya memberikan pesan ya, saya menyampaikan pesan sebagai seorang komunikator kepada Pak Juliansa. Apa sih pesannya? Tadi saya menyapa Pak Juliansa dinas di mana, sebagai apa gitu ya, sebagai dosen. Kemudian dijawab pada saat Pak Juliansa memberikan jawaban, ya itu ada terjadi pertukaran peran, Pak.
ya Bapak Ibu sekalian, ada pertukaran peran. Kalau saya pertama kali menyampaikan, bertanya, saya sebagai komunikator. Pak Juliansa, Bu Aina, Mas Hardika, Mbak Fira, itu semua adalah komunikan saya. Ya, pada saat saya menyampaikan pesan, kemudian ada feedback namanya. Ya, ada feedback yang diberikan. Feedbacknya apa? Feedbacknya jawaban. Ya, feedback itu jawaban. Pada saat siswa didik kita, ya, pada saat mahasiswa kita, kemudian kita beri pertanyaan, ya, kita ajak bicara, tapi ternyata tidak memberikan jawaban, diam aja. Nanti kita akan bicara masalah komunikasi nonverbal di sini setelah ini ya. Tidak memberikan jawaban, kita diam saja. Ada feedback ya? Gak ada. Gak ada feedback. Ada beberapa nanti kita coba telisik, jangan-jangan mereka tidak paham, ya. Atau jangan-jangan eh, ada noise, ya, ada gangguan. Pada saat kita berkomunikasi, kita pilih salurannya. Kalau sekarang kan kita pakai saluran digital ya. Saluran digital itu sangat rentan. Ya, kenapa sangat rentan? Pertama, noise-nya itu tinggi. Ya, tadi kita sempat terkendala, saya sendiri sempat terkendala masalah sinyal. Itu seringkali sinyal ya. Terputus-putus gitu. Sehingga izin, Ibu izin biasanya mahasiswa saya. Saya off kamera ya, karena sinyal di tempat saya jelek. Sehingga dia tutup kameranya. Tapi yakin nggak pesannya itu akan sampai? Belum tentu. Ya, kenapa saya bilang belum tentu? Karena banyak noise-nya. Oh, ada yang sambil Mas Hardika nih misalnya sambil minum tadi. Apa ya tadi Bu Yanti ngomong ya? Karena kebetulan pas lagi minum nggak ngerti misalnya. Ya, nggak paham. Kemudian ada misalnya yang memang apa namanya sambil mengerjakan pekerjaan lain. Ya. Seringkali ya siswa didik kita seperti ini. Ini izin saya sapa ada Pak Tovan Triadi dari Magelang. Selamat pagi Pak Tovan. Selamat pagi, Bu Gus. Iya, izin Bapak bisa diinfokan Bapak dinas di mana? Ya, saya kebetulan di koperasi, Bu, Koperasi Atamuya UMKM sebagai kepala cabang dan di lembaga hukum, Bu. Oh, luar biasa ya. Sekarang koperasi sedang naik daun ya Pak ya. Tadi udah Iya, masuk ke koperasi merah putih bukan Pak? bukan ini Koperasi Mandiri Nah, UMKM. oke ya, koperasi mandiri UMKM. Pokoknya kalau kita mikir ya ada usulan koperasi, kita langsung linear ya ke koperasi merah Ya, putih karena sedang booming ya Pak Tovan ya. musuhnya. Iya, Betul ya. Nah, itu cara kita berkomunikasi. Ya, cara kita berkomunikasi. Saya coba utak-atik ya. Ini saya diajari Mbak Fira ini. Kebetulan Mbak Fira adalah mahasiswa bimbingan saya waktu di S2 ya, Mbak Fira. Saya diajari nih sama Mbak Fira, Bu Yanti kalau bikin PPT yang bagus dikit gitu katanya ya. Saya utak-atik gimana caranya Mbak Fira? Ini caranya. Nah, aktivitas komunikasi itu berlangsung ya, berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga pada saat kita berada di ruang kelas. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin berbagi, ada yang ingin sharing sebelum kita lanjutkan karena waktunya lumayan lama nih Mas Adika dikasih 2 jam. Ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berbagi atau ingin ada yang ditanyakan atau ada yang punya pengalaman mahasiswa saya begini nih gitu ya, atau kok saya bicara nih Pak Tovan katanya ya di koperasi UMKM ini anggota koperasinya padahal saya udah bilang ya ini pinjamannya tuh sudah habis ya, misalnya simpan pinjam ya, pinjamannya sudah habis jatahnya tapi masih mau aja pinjam lagi misalnya gitu. Atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Tovan, mungkin Pak Juliansa, Mbak Fira, dan Bapak Ibu sekalian, silakan. Di sini Bu, Iya, oke, share atau mungkin Ibu punya pengalaman bijak ya. Jadi
kita atau saya pribadi membuka kelas dengan menyapa. Dan saya mengakui memang menyapa, kemudian tanya jawab singkat dengan mahasiswa. Itu bagus, itu menciptakan ikatan emosi. Itu saya setuju banget, cara Ibu memulai itu saya sangat suka. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita mencoba terus ya, mungkin 1-2 pertanyaan, contoh ini contoh, gimana kabar orang tua? Terus tiba-tiba dia bilang gini, mohon maaf, kami keluarga broken misalnya. Nah, jadi ternyata suasana yang tadinya pengen enak malah jadi sedih gitu loh, terutama untuk si mahasiswa itu misalnya. Iya. Nah, itu pasti bukan kesalahan kita karena kita nggak tahu ya. Tetapi mau nggak mau kita dituntut untuk menetralkan. Nah, kira-kira Ibu punya tips apa ini Bu buat netralkan gitu loh? Mungkin ada Cara ya. teori-teori atau apa yang bijak yang bisa dilakukan gitu loh. Iya. Apa karena saya terlalu mau coba akrab malah jadi merusak suasana gitu ya. Silakan Bu, mohon maaf. Iya, iya, terima kasih Pak Juliansa ya. Jadi memang kadang kita yang harus kita perhatikan adalah kondisi audiens kita namanya, atau kondisi komunikan kita, orang yang kita ajak bicara. Jadi di awal itu, kalau misalnya kelasnya ini sifatnya general, ya banyak ya multi, sebaiknya kita hal yang umum, gitu. Ya. Nah, gimana nih kalau misalnya sudah kadung terjadi gitu ya? Maksudnya kan kita pengen apa tadi seperti yang Pak Juliansa sampaikan gitu ya. Kalau saya biasanya saya hampiri peserta didik saya gitu ya. Kemudian biasanya saya pakai sentuhan gitu. Saya sentuh, gak apa-apa, kamu hebat. Gitu. Ya, kemudian langsung saya ganti lagi. Gitu. Ya, langsung saya sapa lagi gitu. Jadi memang untuk hal-hal yang personal itu biasanya kita lakukan memang dalam jalinan hubungan antar pribadi, Pak. Ya, biasanya saya sebutnya hub gitu ya, hubungan antar pribadi yang dimana kita tahu persis kondisi audiens kita, kondisi komunikan kita seperti apa. Baru saya akan berbicara. Jadi yang harus kita tahu dulu adalah posisi si audiens kita, si komunikan kita, itu posisinya ada di mana. Sehingga kita sebagai seorang komunikator itu yang harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Ya. Saya sempat seringkali gini, ngobrol-ngobrol ya sama mahasiswa bimbingan nih misalnya. Selalu saya tanya. Dan saya harus tahu posisi grade mereka itu ada di mana. Kalau misalnya tadi Pak Juliansa di hadapan Bapak adalah mahasiswa bahasa Inggris ya Pak, prodi bahasa Inggris, dia posisinya ada di semester berapa misalnya. Kalau kita ngajar anak di semester 1 yang baru lulus SMA, dengan kita mengajar mahasiswa, kita berkomunikasi dengan mahasiswa yang ada di semester 5 ke atas, itu cara kita harus berbeda. Ya, cara kita harus berbeda sehingga yang harus dikuasai lebih dahulu oleh seorang komunikator adalah mengetahui persis siapa komunikan kita atau siapa audiens kita. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita minta mereka yang menyesuaikan dengan kita, mereka nanti jadi narsum gitu. Pak Juliansa nanti kalau saya nggak tahu posisi Pak Juliansa gitu ya, nanti Pak Juliansa yang jadi narsumnya gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, yuk siapa yang mau sharing. Nah berarti kalau siapa yang mau sharing, saya tetap dalam posisi saya sebagai pemegang kendalinya. Jadi orang yang sharing gitu ke saya. Ya demikian juga tadi waktu Pak Hardika mempersilahkan saya untuk memulai gitu. Saya mau
tadi udah disinggung, oh ini Bu Yanti mau menyampaikan praktik baiknya. Ya, jadi kita memposisikan diri kita ya selalu berada di dalam lingkungan posisi komunikan kita, audiens kita. Sehingga katanya kita bisa jadi guru atau dosen yang asik atau jadi manajer koperasi yang asik gitu. Kenapa? Karena kita tahu jangan disamakan komunikan kita yang notabene itu adalah para pemilik UMKM, kemudian levelnya kita samain, kita cara bicaranya sama persis seperti seorang manajer ya kepada bawahannya gitu. Padahal orang UMKM itu yang rata-rata apa ya Pak Tovan ya? Rata-rata mereka UMKM-nya di bidang apa saja Pak Tovan kalau boleh sharing Pak Tovan? Kita biasa di bidang pertanian sama usaha mikro. No, usaha pertanian sama mikro. Jadi para petani ya Pak ya? Ya, petani, peternak juga. Peternak juga sama. Petani, peternak gitu ya. Kemudian tadi pengusaha mikro. Mikronya apa ya Pak? UMKM misalkan punya usaha kayak bikin kue-kue di rumah. Terus usaha kelontong yang masih kecil-kecilan, sembako dan sebagainya seperti itu. Kerajinan tangan. Kita berikan bimbingan plus permodalan. Ya, Mbak, ngerasa pernah kesulitan nggak Pak Tovan pada saat berbicara dengan mereka? Oh, kalau untuk berbicara nggak begitu sulit karena sektornya sektor di perdagangan mudah ya cara menyampaikannya, yakni misalkan modal sekian. Kesulitannya itu untuk pengembaliannya nanti. Ya di marketingnya mereka sambat saat ini baru sepi begini seperti itu. Nanti ya kita hanya membantu mensupport ke rekan-rekan, misalkan ada job fair itu kita ajukan untuk bikin stand di situ seperti itu. Ya, berarti memang kita harus bicara gayanya si petani ya, gayanya peternak, gayanya para pengusaha mikro. Pengusaha tuh banyak ya levelnya ya. Ada yang mikro, ada yang menengah gitu ya. Mikro, kecil, menengah, ya tinggi. Nah, itu cara kita berkomunikasi pun berbeda. Kita harus tahu sekarang posisi si komunikan kita atau audiens kita itu ada di mana. Gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan gitu ya Pak Juliansah kira-kira Pak. Oke, boleh dilanjutkan izin Mas Abika. Nah, ini ada 4 pilar nih. Ya, ada 4 pilar. Pertama, kita harus mau jadi pendengar yang aktif ya. Kita jadi mendengarkan secara aktif. Kalau sekarang tuh udah nggak model, kalau kita maunya cuma satu arah gitu. Ya, maunya kita aja yang didengar. Ih, Bu Yanti kok egois banget gitu ya. Enggak. Tapi kita harus menjadi pendengar yang aktif. Ya, kita pahami siswa kita, ya. Kita bangun rasa kepercayaan dia. Orang tuh kalau bicara kemudian ditanya mau mendengarkan, kayaknya enak banget ya. Coba di sini ada Pak Roksin. Izin Pak Roksin, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, salam kenal Pak Roksin dan Yanti. Bapak izin boleh diinfokan Bapak Pak. Ibu, kami sebagai jurnalis di Sampang Madura tentunya ingin bergabung saja untuk menambah ini lah gitu. Oke, wah ini mah udah jagoan hari ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Roksin. Kemudian di sini ada Pak Heru Sutranto. Selamat pagi Pak Heru. Oke, mungkin sedang ini noise. Ini contoh noise, ya. Ini contohnya noise. Oke, Pak Roksin, boleh nggak
cerita sedikit Pak Roksin tentang pengalaman Pak Roksin sebagai seorang jurnalis, kemudian narasumbernya Pak Roksin nih kondisinya nih biasanya kan gini ya, suka 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 susah ya diminta saya minta Bapak misalnya bicara, oh saya cuma punya waktu 5 menit gitu. Tapi pada saat kita tanyakan 5 menit, ternyata dia bisa 1 jam ngobrolnya. Oke, boleh sedikit cerita Pak Roksin? Monggo, silakan Pak. Siap. Sehingga untuk komunikasi itu sama teman-teman juga sama mediator juga tentunya itu sangat-sangat agak sulit Bu sekarang, apalagi zaman digital ini ya. Tentunya apabila informasi itu saya nggak punya waktu ini sambil jalan Bu, akhirnya pengalaman-pengalaman situ kita tanya sambil jalan, sehingga kadang sedikitnya ada kesalahan ketik. Nah, makanya semua di teman-teman jurnalis itu kalau ketiknya keliru kebalik katanya, di situ yang jadi masalah kadang dari Pimpred kami, sehingga untuk mengedit menyampaikan suatu problem harus nyata kan gitu, faktual, sehingga apa yang terjadi dan apa yang didengar masyarakat nanti clear dan apa ya, transparan, terbuka, sehingga apabila dari uh, aparatur penegak hukum turun ke tidak sama, kita aktual gitu, itu aja. Oke, terima kasih Pak Roksin. Sekarang saya tanya lagi sama Pak Roksin. Senang nggak sih Pak kalau lagi menyampaikan pendapat terus didengerin? Gimana Pak Roksin? Bapak happy nggak Pak? Kalau misalnya tadi Ya, Bapak menyampaikan terus saya dengerin gitu. Happy nggak Pak? Seneng nggak Pak? iya Pak. Betul Bu. Ya mohon maaf karena jaringan ini Seneng putus-putus ya? terus. Ya, Iya, nggak apa-apa. Itu namanya Iya, nggak apa-apa. Itu namanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Oke, tadi Pak Roksin sampaikan senang didengerin gitu. Ya, happy gitu didengerin. Jadi, kalau pengalaman saya pada saat sekarang ya, terutama anak-anak Gen Z dan di era digital ini, ya, pada saat kita berhadapan dengan siswa didik, ya, kemudian dengan mahasiswa, pada saat mereka kita kasih tugas, itu tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan AI. Ya, ini contoh. Contoh yang sekarang tampil itu saya menggunakan AI. Ya. Saya pakai gunakan AI. Bisa muncul 4 pilar komunikasi pendidik. Gitu. Bu Yanti, jadi saya itu dipaparkan menggunakan AI. Iya, memang sengaja saya contohkan. Maksud saya, supaya kita sebagai pendidik, kita sebagai manajer, kita sebagai jurnalis, entah apapun ya, tugas Bapak Ibu saat ini, untuk membuat sebuah karya, itu saat ini sangat terbuka kemungkinan untuk menggunakan AI. Kemudian apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang pendidik? Ya, yang kita lakukan adalah mereka kita minta untuk menyampaikan di kelas. Ya, menyampaikan secara langsung. Kalau ini ketikan mah bisa siapa aja. Di AI juga bisa. Tapi bagaimana mereka mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang aktif. Sehingga kita bisa tahu bahwa siswa didik kita paham, ngerti. Ya, jadi jangan dimarahin ya Mbak Fira kalau misalnya siswanya Mbak Fira kemudian bikin PPT pakai AI. Siswanya Pak Juliansa bikin PPT pakai AI. Gak apa-apa, biarin aja. Yang kita pentingkan adalah proses pada saat mereka memberikan penjelasan.
Ya. Nah, apa yang saya sampaikan barusan kan nggak ada di tulisan ini, gitu. Itu berdasarkan nalar mereka. Semakin mereka memahami, ya, semakin kita memahami apa yang ada di dalam tulisan ini, maka kita bisa memberikan penjelasan secara lebih detail. Dan itu tidak tertulis, ya, di dalam PPT kita. Dan kita harus bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Ya, pada saat kita mampu menjadi pendengar yang aktif, otomatis nanti kita akan mampu untuk memberikan umpan balik. Ya, umpan balik yang konstruktif kalau katanya. Ya, bagaimana yang konstruktif? Ya, konstruktif itu kita akan memberikan sebuah respon, ya, umpan balik atau feedback gitu ya, yang memang sesuai dengan jawaban mereka. Kalau ada yang salah, jangan langsung disalahin. Biasanya mereka nggak suka gitu ya. Jadi kita bisa, oh ya ini benar, tapi kurang tepat sedikit lagi, misalnya. Kemudian kita munculkan empati kita dengan memberikan, oh kamu bagus nih bikinnya gitu, ya, mau bagus bikinnya. Kemudian tadi kalau Pak Juliansa menyampaikan ada apa namanya sapaan yang kemudian sifatnya personal gitu ya. Nah, dengan kita kalau saya tuh biasa saya tepuk bahunya siswa saya gitu ya. Nggak apa-apa, kamu anak hebat gitu. Itu empati kita. Ya, dan juga kita memberikan pesan yang harus jelas. Ya, pesannya harus jelas. Ya, itu. Jadi ada 4 pilar komunikasi pendidik, saya sepakat 4 hal ini memang harus kita lakukan di depan kelas kita, kemudian juga dengan audiens kita, entah itu tadi Pak Tovan katanya sebagai seorang manajer dengan audiensnya yaitu para anggota koperasi gitu ya, ada petani, peternak gitu ya, kemudian para pengusaha mikro. Ya, itu kita harus lakukan 4 pilar ini dengan baik. Ya. Izin Mas Hardika boleh dilanjut. Nah, ini ya. Ini saya juga pakai AI juga. Sama caranya kita coba ketika semua bahwa saya harus ini segala, cuma kan kita harus bikin yang menarik ya. Ya, tantangan kita sekarang di sini karena memang yang di hadapan kita, komunikan kita adalah anak Gen Z. Ya, Gen Z, kemudian bahkan yang berikutnya juga ya, mereka itu pengennya hal-hal yang simple. Ya. Bagaimana caranya supaya kita membuat hal yang simple? Ini saya contohkan sekaligus ya. Nah, pada saat kita berkomunikasi, ada 2 teknik sebenarnya, yaitu kita pakai komunikasi verbal. Ya, komunikasi verbal itu komunikasi lisan, seperti yang sekarang saya sedang sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga menjawab pertanyaan atau memberikan feedback dari pesan yang saya berikan itu secara verbal. Ya, kemudian komunikasi secara verbal ini juga selain secara lisan bisa juga secara tulisan ya. Nah, itu secara verbal. Nah, jadi kita menggunakan bahasa ya, bahasa yang kita pakai kemudian juga memudahkan untuk komunikan kita atau audiens kita itu menangkap sebenarnya apa sih isi pesannya. Ya. Nah, sehingga di sini ada 5 nih hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita gunakan bahasa yang jelas. Ya. Jadi bahasa ini harus bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Juliansa di kelas kemudian memang menggunakan bahasa Inggris, memang level mereka ada di situ gitu. Ya. Kemudian pada saat Pak Juliansa kemudian pakai bahasa Inggris tapi bareng sama Pak Roksin di Sampang, Madura pakai bahasa Inggris, ya katanya ini apa sih katanya gitu, nggak ngerti gitu. Ya berarti pesannya nggak sampai.
berarti kita tidak menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Ya. Kemudian intonasi suara, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, intonasi suara. Pada saat kita bicaranya pelan, ya, kalau saya tuh seringkali mahasiswa kalau pas lagi ujian gitu ya, ujian tugas akhir misalnya atau skripsi atau tesis gitu. Itu intonasi suaranya, volume suaranya pelan itu. Ya. Pada saat mereka suaranya pelan, saya cuma bilang, kamu kenapa volumenya kok pelan? Coba volumenya dikencengin gitu. Kenceng ya, lama-lama turun lagi. Kamu takut ya? Kamu lagi khawatir ya? Masa sama Bu Yanti aja takut gitu. Terus dia ketawa. Pada saat kita udah senyum, kita memberikan feedback kepada mereka gitu. Ya, sehingga intonasi kan kadang ya kita mah ya suka gini ya kalau saya. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam kelas, kita akan mulai pelajaran pertama. Ya, silakan dibuka buku kalian dan semua coba tolong perhatikan saya. Saya mau bicara, saya mau mengajar. Itu takut semua, Pak. Ya, kalau saya mah enggak, biarin aja. Nanti mereka buka HP, yang sambil mainan HP saya datangin. Ya, intonasi saya, suara kadang saya naikkan. Kalau misalnya kira-kira sudah agak meleng ya, ini kan kalau siswa atau kita sama lah ya lagi di webinar seperti ini, itu konsentrasi itu 20 menit itu pasti akan turun. Sehingga kita harus refresh lagi. Ya, refresh lagi, kita tanya lagi gitu ya. Yuk ngobrol lagi. Nanti udah kira-kira sekitar 5 menit kita ngobrol, baru kita mulai lagi materi. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara intonasi suara itu juga kita harus atur. Jadi intonasi jangan datar, flat aja gitu ya. Kadang saya suka pelan, kadang saya suka kencang. Kalau saya kencangkan itu berarti itu akan apa ya? Istilahnya anak Gen Z itu, nah Bu Yanti tiba-tiba dor gitu. Istilahnya gitu anak-anak bilang. Wah, tiba-tiba Bu Yanti ngedor katanya, meledak katanya. Ya itu memang supaya kita kayak apa ya? Kayak ngebangunin orang gitu ya. Ngebangunin orang, membuat mereka sadar gitu. Iya nih ada Bu Yanti nih lagi ngomong ya, lagi bicara. Jadi variasikan intonasi suara. Dan juga kita buat struktur yang menarik ya dalam proses penyampaian. Sehingga kita buat, seringkali kita harus nyusun kerangkanya dulu. Kalau tadi Pak Roksin, supaya Pak Roksin nanti nggak ditinggal narasumber ya Pak Roksin, itu ada caranya sebenarnya, ada strateginya. Ya, strateginya kita harus tahu dia tuh siapa. Ya, udah pasti tahu lah Bu, saya ini siapa yang mau saya jadikan narasumber saya misalnya gitu ya. Sumber saya berkaitan dengan satu kasus lah misalnya. Ya. Nah, kita harus tahu dulu itu siapa. Ya, pada saat kita tahu itu siapa dan dia maunya bagaimana. Kita harus cari tahu. Nah, pada saat kita struktur, jadi pembukaan yang menarik. Nah, datang jangan langsung ditodong, Pak. Ya terpaksa itu kadang kita bawa kopi kayak gitu ya Pak, kita ngopi bareng Pak, ya, cangkruan gitu ya Pak ya. Kita cangkruan bareng misalnya gitu ya. Yuk kita ngobrol bareng gitu. Ini sekarang ini pokoknya kita cari pembukaan dulu gitu. Sehingga struktur pada saat kita menyampaikan sebuah pesan itu jelas, nggak lompat-lompat. Kadang juga jangan terlalu to the point gitu. Saya tuh biasa suka ngalor ngidul dulu kalau ngobrol sama Mas Hardika gitu ya. Ngobrol sana, ngobrol sini. Pada tujuannya mau nego, misalnya, ya. Oh cerita, curhat dulu gitu ya. Nanti Mas Hardika, nggak boleh dikasih tahu ya strateginya, enggak. Ya, pada saat sudah tahu, kita bisa menggunakan strukturnya dengan baik gitu. Dan gunakan gaya bahasa yang menarik. Nah, kok bisa cangkruan, kok bisa apa ya, di sana di Sampang ya paling bebek ya Pak Roksin ya. Udah lama
Saya ke Surabaya bolak-balik nggak diajak ke Madura ini sama Mas Hardika nih. Kehabisan waktu ya. Padahal asik banget itu ya kalau tinggal nyebrang ke Madura. Ya. Kemudian apa lagi? Perhatikan jelas artikulasi kita tadi. Ya, pada saat kita menggunakan gaya bahasa yang menarik dan artikulasinya juga jelas. Ya. Monggo boleh dilanjut Mas Hardika. Ya. Nah, kalau tadi di verbal, sekarang di non-verbal. Non-verbal itu sama pentingnya dengan verbal. Kenapa jadi logat saya jadi Madura ya? Ya, karena ada paroksin ini loh gaya saya jadi Madura. Karena saya kuliah S1 di Jember, Pak. Iya, jadi logat-logatnya agak-agak suka ke-recall gitu ya, kepanggil gitu di dalam ingatan saya sehingga logatnya bisa ke Madura gitu ya, karena kuliah di sana. Nah, pada saat tadi saya bilang ya, nonverbal itu memainkan peran yang sama pentingnya dengan verbal. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah yang paling mudah adalah ekspresi. Awalnya susah. Saya itu kalau katanya ibu saya, kalau ibu saya itu kalau saya pamit mau pamit mau ngajar gitu. Pesan ibu saya cuma satu, jangan galak-galak ya, Ti. Katanya gitu, Pak Juliansa. Aduh, itu selalu itu. Dan itu tiap hari ditanya, jangan galak-galak ya. Karena ibu saya taunya tuh saya orangnya galak katanya. Kalau di rumah itu. Jadi jangan galak-galak, nggak tahu. Fir, gimana Fir yang kamu rasakan, Fir? Zafira, benar Iya, nggak kata ibu saya? Katanya Bu Yanti galak ya. enggak Bu. Ibu sangat soft spoken, Masya Allah. Berarti kita mainkan di mana? Di nonverbal. Sulit buat saya pertama kali mengajar bicara sambil senyum. Waduh, gimana ini caranya kok ngomong sambil senyum? Iya caranya. Ya. Akhirnya saya coba, saya latih. Ya. Sekesel apapun, senakal-nakal yang siswa saya, misalnya ya, udah diajak bicara, tatap mata langsung. Ya, kalau saya itu selalu saya datangin siswa saya dan selalu saya ajak bicara dan saya tatap matanya. Ya, itu sebagai bagian dari nonverbal. Kemudian pada saat face kita ini sekarang sudah sambil senyum, ya beda ya kalau misalnya. Cobalah kita bicara misalnya. Ayo silakan Pak Juliansa, ini kira-kira saya akan membicarakan tentang hal yang sangat penting. Ya. Gak enak ya Pak ya? Oh saya juga gak enak. Kayaknya wajah saya pengennya sambil senyum aja. Pada saat audiens kita melihat komunikasi nonverbal yang kita pergunakan, mereka akan jauh lebih tertarik dibandingkan kalau kita menggunakan wajah kita itu yang sudah tidak menarik. Apalagi ya, kalau misalnya di depan kelas ya bahasa tubuh kita, ya, bahasa tubuh kita, apa yang kita lakukan, misalnya cara kita memberikan gerakan kita, ya, cara kita. Ini kalau di sini agak susah ini. Sebenarnya tangan saya tuh bergerak-bergerak cuman karena space-nya ruangannya ini sangat kecil sehingga nggak kelihatan. Padahal saya tangannya ini kontak mata. Ya. Dan kalau buat saya di sini ya selain bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata itu ada termasuk cara kita berpakaian. Ya. Cara kita berpakaian bagaimana? Mau pakaian yang model apa? Bu, ya kan anak-anak muda lah pasti yang batik gitu. Ya. Serba salah saya. Pakai baju putih hitam dikirain mahasiswa mau ujian gitu. Sehingga saya nggak disapa, dikirain katanya mahasiswa. Ah,
pakai baju batik kok ya kayaknya ya. Ya udah baju batik tapi modelnya model anak Gen Z dah gitu. Ya. Kalau misalnya orang nih, jadi kita tuh harus belajar warna. Ya. Warna yang bikin orang takut itu apa ya warnanya? Sehingga kalau kerudung saya ya kerudung netral-netral kayak begini aja gitu. Kalau misalnya saya nggak ngajar ya saya pakai kerudung warna hitam misalnya gitu ya. Ternyata kalau di kelas saya pakai kerudung warna hitam, anak-anak pada diem semua kenapa ya? Oh takut mereka ya. Atau kemudian cara saya berkerudung saya ubah gitu. Sempat saya ditanya, nah gitu dong Bu, pakai kerudungnya model baru katanya. Iya nih saya belajar di TikTok saya bilang. Karena mereka emang di situ. Atau saya belajar di IG nih gitu. Mereka akan tahu. Ya, jadi cara kita berpakaian pun itu harus apa namanya mencerminkan diri kita dan itu sebagai komunikasi nonverbal kita. Kadang kita nggak nyangka ya bahwa ternyata cara kita berpakaian pun sangat penting dan itu sebagai komunikasi nonverbal. Ya, jadi suasana kelas kita itu juga menjadi nyaman gitu ya. Atau audiens kita seperti Pak Tovan ya. Kalau misalnya Pak Tovan misalnya, Pak Tovan datang ke anggota koperasi ya waktu itu ada kelompok misalnya kelompok petani ternak gitu ya. Kemudian Pak Tovan SL dan sipil lengkap pakai jas pakai dasi gitu. Gimana Pak Tovan kira-kira Pak? Pak Tovan yang nggak ada. Coba saya di sini ada. Nah, ya ada yang kira-kira kemudian ngerasa takut atau Pak Julian Sade tuh Pak pada saat Bapak ngajar Bapak pakai PSL Pak kira-kira komentar mahasiswa Bapak apa Pak pertama Pak? Ya pasti kaget lah Bu mereka karena nggak pernah seperti itu. Nggak pernah seperti itu ya. Kita enak pakai yang baju biasa Bapak apa Pak? Batik Pak? Saya jarang kalau batik. Oh, Bagi saya baju warna batik polos gitu. paling casual, maksudnya lengan panjang, lengan pendek. Lebih asik ya Pak? Lebih suasana formal. Kalau batik menurut saya terlalu formal. Terlalu formal ya? Iya. Batik itu di UPN itu hari Rabu sama Kamis. Rabu batik UPN, Kamis batik Korpri. Sedih kadang. Anak-anak nih enggak terus saya bilang Bu enggak yang lain pada enggak apa-apa saya mau pakai Korpri juga biar tahu kalau sekarang hari Kamis gitu kadang ya. Oke, ya cara berpakaian kita juga gitu. Kadang saya tuh suka malas kelihatan nggak sih nih kalau kerudung saya garis-garis begini. Ini kan ketahuan banget kalau saya malas nyetrika. Ya. Ibu kan nggak nunduk-nunduk, nggak kelihatan, Bu. Iya, betul. Ini makanya saya nundukin biar kelihatan. Nggak boleh nih hasil kalau di kelas. Ya, jadi biar mereka tuh ngeliatnya praktis gitu. Ya. Nah, misalnya Pak Roksin mau datangin narasumbernya anggota DPRD, Pak. Ya, terus Bapak macaknya itu sarungan, kopiahan, pakai baju koko, Pak. Diterima nggak buatan Pak? Siap. Ya, itu pastinya ranahnya, Bu. Gitu. Karena kan di tempat itu khusus kan. Kita mau itu harus
menyesuaikan diri gitu Bu. Terkecuali Yes. urgent gitu Bu. Kan kadang make wes pokoknya berangkat gitu. Nah, Gitu aja. iya Pak ya. Kalau kalau mau ketemunya sama Pak Yai sih monggo kerso ya Pak, bener ya udah ya. Kopeahan, songkoan, pakai baju koko, sarungan, wis gak apa-apa itu bener udah itu ya Pak ya. Nah, ternyata kostum itu juga mempengaruhi proses komunikasi kita berjalan dengan lancar atau tidak. Gitu. Siap. Betul, Bu. Betul. Oke, betul ya Ya, Pak ya, benar ya Pak. Tapi nggak pakai PSL juga ya Pak kalau ke DPRD ya Pak. ya gitulah. Dan, Saya betul ya. nggak lagi. Contoh ya, saya itu Ya. pakai kan BPK kan baju dinas kan BPK ya. Itu Ya. pada lari Bu kalau dipakai. Makanya kadang pakai jaket Wartawan ditutupin ada dulu wartawan baru ya. ketemu. Iya. Ya Pak. Ya, benar nggak Pak? Ih, ada wartawan datang katanya gitu. Aduh. Ya kalau wartawan sih ya nggak apa-apa. Pas dibilang LSM itu loh yang paling gak enak. Ya Pak. Iya, betul. Banyak yang salah tanggap gitu. Yang paling enak tuh Pak kalau ngobrol cangkruan Pak di warung itu, warung kopi. Ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, cangkruan. Enak itu. Ya, itu ngobrol bisa panjang lebar ya Pak. Iya, bagi-bagi cerita nanti ujung-ujungnya Iya, betul. Informasi bisa sampai. Ya, sehingga suasana. Kalau gitu apa? Suasana. Ya ini belum masuk nih ke dalam PPT saya. Suasana. Jadi selain pakaian, ternyata kita juga sebagai seorang komunikator itu harus membangun lingkungan, suasana kita. Suasana pada saat aktivitas komunikasi akan dijalankan. Kita bikin suasana yang nyaman, gitu. Gimana Bu caranya suasana yang nyaman? Itu tadi, ya kita ajak cangkruan gitu ya di warung kopi gitu ya. Terus atau kita sambil ngobrol-ngobrol. Jangan kemudian kita harus tahu nih orangnya gimana. Ya udah sambil jalan nggak apa-apa. Ya Pak sambil jalan ya nggak apa-apa. Rodok munyer-munyer dikit ya Pak. Sambil jalan sambil ngobrol. Nanti kan lama-lama dia ngajak duduk juga Pak biasanya. Gimana terus kalau gitu di dalam kelas? Masuk kelas itu yang kita pertama kali masuk adalah senyuman kita. Ya, senyum pertama kali. Selamat pagi gitu. Terus biasanya nanti kan kalau kayak saya kan kadang suka lucu tuh ya. Kalau pas saya jalan di tangga gitu, anak-anak itu yang ngelihat ada, wah Bu Yantinya udah datang, wah gerujukan lari-lari. Saya kadang suka ketawa. Nah kan kalian masih pada di luar, saya bilang gitu. Tapi sambil ketawa. Jadi kita ciptakan suasananya itu suasana yang nyaman. Itu adalah komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal. Dan juga berikutnya adalah sentuhan. Tadi contoh Pak Juliansa sampaikan di awal bagaimana itu saya bilang ya saya menepuk mahasiswa. Itu komunikasi nonverbal. Ya. Kemudian apalagi selain sentuhan ya. Ya jadi banyak hal yang kita bisa pakai selain 3 hal ini, selain bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun kotak mata, tadi cara kita berpakaian, kemudian lingkungan, suasana, proses aktivitas komunikasi juga harus kita jaga. Boleh dilanjut Mas Har? Ya, nah ini strateginya. Yang kita hadapi siapa sih? Yang kita hadapi kan bukan cuma siswa didik kita ya, tapi kita juga menghadapi orang tua loh. Ya, ada orang tuanya, orang tua siswa. Ya, orang tua mahasiswa kita gitu. Loh, mahasiswa sampai ke orang tua, Bu. Iya. Ya, pada saat-saat tertentu itu mereka akan menuntut kepada kita untuk memberikan informasi misalnya tentang anaknya. Ya, kalau dengan siswa ya emang harus pakai gayanya mereka gitu. Ya, pakai gayanya mahasiswa. Karena apa? Karena memang supaya kita dekat dengan mereka. Ya, jadi hubungan antar pribadi itu bisa kita jalankan.
Ya, kita dengan menggunakan gaya bahasa yang jelas, kita bersahabat, penuh empati gitu ya. Supaya apa? Supaya siswa kita aman dan nyaman. Begitu juga pada saat kita kalau berada di UMKM misalnya ya, anggota-anggota koperasi, gimana nih mereka supaya dilatih? Ada Pak Tovan, kabur karena takut ditagih tadi kan ya, bagian marketingnya gitu. Nah sekarang gimana nih caranya ya supaya orang marketing nggak ditinggal kabur sama petani yang nunggak. Nah, kalau gitu datangnya jangan cuma nagih, datangnya sambil ngobrol. Jangan-jangan mereka butuh strategi. Bagaimana cara mereka untuk bisa melunasi cicilan mereka misalnya. Tadi udah betul tuh Pak Tovan, yang untuk UMKM pada saat ada pameran disertakan ya. Nah, mereka dilibatkan. Itu betul sekali. Itu adalah kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Kita kasih kesempatan sama mereka, bukan hanya untuk nagih utang. Begitu juga paroksin. Paroksin jangan cuma datang kalau butuh informasi, tapi boleh kok datang silaturahmi misalnya untuk aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Enggak, kita nggak butuh informasi lagi nggak pengen ini, tapi kita coba gitu, tetap jalin hubungan baik dengan mereka. Ya, jadi ada komunikasi ya kalau di lingkungan pendidikan yang jelas dengan siswa, dengan orang tua, dengan rekan, sesama guru atau dosen gitu ya, dan juga komunikasi dengan pimpinan kita. Itu yang dibutuhkan. Monggo dilanjut Mas Har. Ini strateginya ya yang tadi saya coba yang sudah saya jelaskan kalau di dalam infografisnya seperti ini ya kita komunikasi dengan siswa didik kita seperti apa gitu ya, kemudian juga tua bahkan dengan rekan dan juga dengan pimpinan ya. Oke, boleh dilanjut Mas. Ya, nah ini adalah dampak positif. Ya, pada saat aktivitas komunikasi kita tadi, mulai dari awal ya, mulai dari kita tahu nih siapa komunikan kita, kedudukan kita sebagai komunikator, komunikan kita itu siapa, kemudian pesan apa yang mau kita sampaikan, udah kita strukturin ya. Oh ini yang mau disampaikan ini, kita bikin catatan, coret-coretan gitu ya. Oke, pada saat kita pilih salurannya mau seperti apa, mau tatap muka langsung atau mau lewat digital, dan kita pahami loh noise-nya apa. Barusan ada muncul di layar saya internet sinyal internet saya tidak stabil gitu. Saya agak diem sedikit karena saya mau ngeliat yang lain pada bergerak gak ya. Kalau cuma saya yang bergerak berarti ini sinyal saya yang lagi kacau balau gitu ya. Nah, itu menjadi dampak positif pada saat kita juga menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal dengan baik. Ya, sehingga lingkungan belajar kita itu menjadi lingkungan yang kondusif. Ya, hubungan harmonis ya dengan mahasiswa kita, dengan siswa kita, kemudian dengan para anggota UMKM gitu, dengan para petani, peternak, ya kemudian ada juga misalnya apa namanya tadi narasumbernya gitu ya. Nah, itu menjadi mendorong kolaborasi akhirnya. Supaya apa? Supaya di sini semua komunikan kita itu dia mau terlibat secara langsung dalam aktivitas komunikasi. Kalau tadi kita bicara dengan siapa aja sih yang berkaitan langsung ya, kalau di lingkungan pendidikan di sini saya coba nih tulis ya bahwa kita punya hubungan harmonis ya dengan pendidik ya, kemudian peserta didiknya, orang tua gitu ya, supaya apa? Supaya motivasi belajar mereka naik gitu ya. Dan kita punya berkontribusi akhirnya untuk meningkatkan kualitas. Guru itu bukan hanya kita ngajar ya sekarang ya, tapi karena di sini di dalamnya itu adalah pendidik, jadi kita mendidik mereka.
Eh, Kalau dulu sempat diistilahkan bahwa bedanya guru dengan murid hanya beda siapa dia yang baca duluan. Ya. Sempat itu sekitar tahun 2000-an awal lah. Ya. Di sana itu. Bedanya tuh dosen dengan mahasiswa itu adalah siapa yang baca duluan. Saya coba dong. Ya. Oke, saya coba. Oke, silakan. Yuk, siapa yang udah baca gitu tentang ini, tentang artikel ini di depan. Ya. Pada saat mereka kita kasih kesempatan, kasih panggung, ya supaya mereka bisa berita berapa menyampaikan pengalaman mereka, ya itu akan memotivasi mereka, ya memotivasi mereka untuk berani bicara, ya itu menjadi dampak yang positif. Ya. Kita coba lihat sekarang dampak yang negatif seperti apa. Ya, monggo Mas. Dampak yang negatif seperti apa? Wah, pernah gak sih kita ngalamin apa ya kelas kita nih kayak gini banget sih gitu. Per audit ya. Aduh, saya bicara apa? Anak-anak mainan HP, saya ditinggal tidur. Pernah itu ya. Saya ditinggal tidur sama mahasiswa saya, dianya lelebutan lama-lama dia tidur pulas. Dia ngerasa dinina bobokkan mungkin dengan saya. Ya, itu karena apa? Karena komunikasi kita nggak efektif gitu. Ada yang salah pada saat kita berproses ya dalam berkomunikasi. Ya, suasananya nggak kondusif. Kalau gitu, yuk kita bikin mereka kondusif. Gimana? Ya, tadi saya bilang eh, saya sudah uji coba ya 20 menit pertama. 20 menit berikutnya setelah 20 menit pertama itu pasti apa ya? Konsentrasi komunikan kita, peserta didik kita itu akan turun. Ya, itu kan harus kita up lagi. Ya, biasanya saya udah ngelawak aja, saya udah kayak stand up komedi aja sekarang. Jadi saya tuh sering kali jadi pekerjanya rangkap-rangkap sekarang. Ya, bukan hanya sebagai dosen tapi juga sebagai seorang stand up komedi itu. Ya, bikin mereka ketawa aja. Ya. Contoh ya, saya di Visip UPN Jakarta itu punya ruangan baru. Jadi bikin skybridge ya antara Fakultas Ekonomi dengan Fakultas Visip ya itu ada dipisahkan oleh jalan. Nah, di atas jalan itu sekarang dibikin jembatan. Ya, di atas jembatan itu ada kelas-kelas. Kalau Mbak Fira nggak ngalamin ya. Jadi kalau pagi itu saya di lantai 3 itu kelasnya sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kalau pagi itu ngajar pagi sebelah kanan. Kalau nanti sore itu saya kelasnya di sebelah kiri. Saya cuma bilang, ya selamat datang di kelas terapi. Tahu nggak Mas Hadika kenapa saya bilang kelas terapi? Karena kelas pagi itu yang ada di sebelah kanan, itu nyentrong Mbak, apa namanya, sinar matahari pagi. Ya, akhirnya saya cuma bilang, saya udah datang kira-kira bagaimana proses terapi paru-paru ke sebelah sinar itu setelah itu terlakukan untuk apa? Untuk semangat mereka konsisten. Pada tahu aku itu ya baru saya mulai materi. Ya, itu kita bisa lakukan untuk apa? Untuk mengurangi dampak negatif daripada saya ditinggal. Ya.
Ntar kalau udah mulai nguap-nguap gitu, ya ini sebagai kode, nah, bahwa materi yang kita gimana saya. Yang pertama saya percepat, atau yang kedua saya buat cooling down dulu kalau materinya masih banyak, saya buat cooling down, kemudian saya up-kan lagi mereka. Ya, jadi supaya kelas ini menjadi kondusif. Apalagi cirinya? Ya, cirinya mereka mulai buka HP, ya, mulai buka HP gitu. Dia kan kayaknya ngerasanya menarikkan HP ya daripada saya gitu kan. Aduh, ini perasaan udah membuat diri seheboh mungkin gitu. Ya. Kalau gitu saya datangin keliling. Saya datangin satu-satu. Saya minta mereka untuk menjawab. Atau kalau enggak, mereka nggak bisa jawab, ayo secara saya buka HP, tanyain tuh sama ChatGPT atau googling, cari apa kata jawaban mereka. Saya tanya itu semua satu-satu. Kan mereka lagi buka HP kan. Ya, udah pada saat udah selesai jawabannya, ayo tutup lagi HP-nya. Yuk dengerin lagi kita diskusi. Jadi ada upaya kita untuk mengurangi dampak negatif yang sangat mungkin terjadi ya di dalam kelas kita. Apa yang terjadi di audiens kita ya. Pak siapa ini Pak Rokin nanya lagi Pak. Saya senang banget Pak Rokin. Pak Rokin nanya lagi. Pak Rokin, pernah nggak sih Pak Bapak ngalamin Pak yang Bapak ajak bicara itu jawab tapi sambil buka-buka HP Pak? Tuh, ada Bu, karena kadang itu ya kita konfirmasi, walaupun ada depan dan duduk bersama, beliau sambil uh, atau mungkin lebih penting, sehingga saya juga menyadari bahwa cuman yang saya tanya itu apabila dia fokus ke HP, saya diem, apabila dia memandang saya lanjutkan gitu. Ya, itu sangat memungkinkan. Itu sebagai sebenarnya dampak ya, dampak dari obrolan kita gitu ya, istilahnya ya, proses komunikasinya tuh, obrolan kita tuh nggak menarik ya, atau dia emang kayak udah nggak tertarik aja. Terus gimana cara kita membuat menarik gitu? Ya, kita masuk ke apa ya, ke apa sih sebenarnya yang dia sukai gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan kita. Makanya kenapa tadi saya di awal saya sampaikan kita harus tahu persis ya, harus tahu persis sebenarnya yang kita ajak bicara itu siapa sih. Mbak Nurul Komaria, ada yang bisa di-sharing Mbak? Boleh Mbak pengalamannya? Silahkan. Ya, Bu. Iya, dinas di mana Mbak Nurul? Saya di SD, Bu, ngajar kelas 1 kebetulan. SD Memang di kelas kelas 1 itu, Bu, Iya. 20 menit pertama itu fokus. Setelah itu main sendiri. Godain temennya, terus mukul-mukul bangku gitu, Bu. Itu apa namanya? Sering 20 menit kemudian itu enggak fokus sama sekali gitu, Bu. Apa yang harus saya lakukan gitu, Bu, setelah 20 menit pertama itu, Bu? Iya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Di SD kelas 1 ya Mbak Nurul, itu udah benar-benar Iya. bermain banget ya. Nah, Iya. jadi saran saya, kita belajar sambil main. Gitu. Ya, saran saya gitu Bu. Jadi Ibu harus upayakan mencari sebuah cara kita menyampaikan materi ya, mengajari mereka ya, itu dengan cara sambil bermain.
20 menit pertama oke, kita harus cepat bisa memasukkan dan intinya aja. Anak-anak Gen Z sekarang apalagi apa sih sekarang Mas berikutnya setelah Gen Z anak-anak milenial ya. Wah, setelah atau sebelum? Kalau sebelum Setelah milenial, setelah apa? Gen apa? Alpha, Bu. Alpha, yes, oke, Alpha ya. Nah, itu tuh cepet banget itu. Ya, mereka menangkap itu cukup poin-poinnya aja, sehingga kita nggak bisa oh panjang lebar kayak kita curhatan segala gitu ya, atau kita cerita ini prosesnya nggak masuk buat mereka. Jadi cukup intinya aja. Ini begini 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 gitu loh Bu Nurul. Nah, itu 20 menit Bu. 20 menit berikutnya pada saat Ibu mau menjelaskan lebih detail, ajak mereka untuk langsung praktek lah ibaratnya. Kalau misalnya belajar apa ya, matematika gitu ya. Saya ingat banget loh Bu Nurul, waktu itu guru SD saya nyuruh kita bawa apa namanya? Bawa potongan lidi ya, kan potongan lidi. Nah, si potongan lidi itu untuk kita belajar menghitung ya. Dulu saya belajarnya tuh gitu. Misalnya 1 tambah 1 ini lidinya 1 sini. Ayo sekarang ininya lidinya berapa gitu. Mungkin itu strategi yang bisa bisa Bu Nurul pakai gitu. Sambil mereka bermain. Sehingga bisa mengurangi aktivitas bermain mereka gitu ya selama berada di kelas. Tapi kalau main sebentar doang sih sekitar 5 menit boleh sih Bu. Ya. Atau ajak mereka nyanyi dulu gitu ya supaya mereka fresh lagi. Nah, nanti pada saat sudah fresh kita mulai lagi materi. Gitu sih Bu, saran saya Iya, Bu Nurul. iya. Asik ya Bu ngajar anak-anak kelas 1 ya Bu. Asik, asik juga, Bu. Ada sukanya, ada dukanya juga. Sukanya apa Bu? Iya, kalau mau kadang-kadang yang mau tengkar itu, Bu, kan mesti ada temennya itu ambil pensilnya gitu. Nangis sudah itu. Ngebujuk lagi ya. Iya, bujuk lagi. Iya. Sampai Berarti di iya, kalau 1 jam pelajaran itu misalnya satu satu pelajaran Ibu, itu waktunya berapa lama Bu kalau di SD? 35 menit. 35 menit. Ya, Satu pelajaran ya Bu. satu jam pelajaran. Oh, kalau satu pelajaran Satu pelajaran 70 menit. 70 menit ya, Ya. 70 menit. Oke. Berarti Ibu coba optimalkan di 20 menit pertama ya Bu. 20 menit pertama mereka masih fresh banget gitu. Iya. Masih fresh semua orang. Baik itu siswa didik atau saya lagi bicara sama misalnya saya bicara dengan Bu Nurul, dengan Pak Tovan gitu ya. Itu 20 menit pertama itu yang terbaik gitu. Sehingga cukup dari 20 menit itu intinya kita mau apa sih gitu. Ya, baru setelah itu kita belajar sambil bermain. Iya. Berarti kalau kelas 1 itu harus banyak APE itu ya, Bu ya? Iya, prakteknya ya Bu. Ya, sambil mereka bermain banyak praktek. Jadi kita harus kreatif gitu. Ya, demi apa Bu? Demi demi pelajaran yang kita bawakan itu tersampaikan. Gitu. Dan mereka jadi happy Bu. Senang di kelasnya Bu Nurul. Ntar ditanya sama ibunya, gimana tadi belajar sama Bu Nurul? Asik. Ya, asik karena aku, lo kok asik? Iya, aku diajarin gini sambil main. Ya, pokoknya ada yang bilangnya, wah enak kalau di kelas Bu Nurul main katanya. Iya main. Orang tuanya marah ya. Bu Nurul ini gimana sih? Anak saya kok diajarin main? Ntar dulu mainnya sambil belajar. Gitu. Ya, itu akan lebih mudah masuk. Karena apa? Suasananya nyaman. Suasana belajarnya enak. Ya, jadi dampak negatif suasana belajar yang tidak kondusif itu buat mereka nggak nyaman. Ya, saya ingat banget waktu saya SD, kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah. Saya SD kelas 6, itu
materi yang disampaikan saya bosen banget. Gimana sih ini guru saya kok nyampeinnya begini ya? Terus apa Bu, saya ngapain? Saya duduk paling pinggir, sebelah saya horden. Ya, terus ada benang hordennya keluarkan dikit Bu. Saya tarik dong Bu. Saya tarik. Panjang. Saya geserin ke teman saya. Geser, geser. Geser terus sampai panjang Bu. Ada 10 orang Bu dipanggil. Suruh ke perpustakaan dimarahin. Karena apa? Karena main. Ya, gitu. Sama Bu, saya nakal banget Bu. Gitu Bu ya. Ide itu kan. Ide anak-anak kan begitu ya Bu. Ya, kalau cuma berantem pukul-pukulan ya udah sih ya. Itu ya. Jadi si horden itu benangnya yang brodol Bu. Itu gara-gara saya tarik sih. Pelan-pelan. Saya bosen dengerinnya. Ya kan? Nah, itu kan sebuah dampak yang negatif gitu. Gimana caranya supaya peserta didik kita nggak bosen gitu? Tadi ya bisa jadi stand up komedi gitu ya. Selain kita sebagai dosen, sebagai guru gitu ya. Ya, kita jadi teman bermain mereka gitu. Sehingga kita benar-benar harus kreatif gitu untuk mengatasi dampak negatif ini. Kreatif di bidang komunikasinya dalam kita menyampaikan. Ya, ya kita sama-sama. Saya juga selalu belajar. Selalu saya belajar gimana caranya bicara sambil senyum. Seperti Mas Hardika nih, udah senyum-senyum aja. Ya, ya. Oke. Boleh dilanjut, Mas? Kayaknya terakhir terima kasih. Oke, demikian Ibu, Bapak Ibu, apa ya? Kalau tadi Mas Hardika bilang praktik baik gitu ya, enggak sih ya, ya pengalaman aja gitu ya. Pengalaman karena dulunya saya jadi anak SD yang nakal, benar ya, anak SD yang nakal, kadang juga bahkan saya kuliah itu saking kuliah kan banyak tugasnya ya. Nah, pada saat udah hektik banget terus ngumpulin tugas kan saya udah kurang tidur ya. Sampai di kelas saya tidur, tapi sama guru saya nggak dibangun. Nggak dibangunkan saya sama dosen saya. Akhirnya kemudian itu jadi pengalaman buat saya sehingga pada saat siswa didik saya tidur nggak saya bangun, biarin aja karena dulu saya merasa tidur nyaman di dalam kelas ya Pak Jo. Oke, terima kasih. Silakan Mas Hardika, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas sharing ilmu dan juga praktik baiknya berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi di lingkup pendidikan. Tadi banyak hal yang disaringkan, terutama yang menarik itu bagaimana kita berkomunikasi untuk peserta didik yang eh, basicnya adalah anak sekolah Dikdasmen gitu ya, pendidikan dasar. Saya rasa itu kalau kita Bu Yanti dan Bapak Ibu dosen kita aman ya. Ya mungkin kita mau mengajari mahasiswa yang dewasa, apalagi kita yang pasca sarjana ya Bu, kita ngajari Bapak Ibu sebenarnya bukan Mas Mbak. Betul. Tapi kalau yang sekolah dasar ini memang khusus itu Bu, itu memang keahlian khusus, keterampilan khusus bagi Bapak Ibu yang memang punya keterampilan mendidik, terutama di andragoginya gitu ya, untuk yang Betul. terlebih yang untuk yang Dikdas gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa tadi sudah datanya jawab Ibu ya untuk kegiatan kita. Iya. Udah Ibu tadi sudah memberikan apa namanya pertanyaan secara langsung dan interaksi begitu ya. Jadi karena itu saya rasa tidak perlu kita buka sesi diskusi tanya jawab Bu Yanti. Jadi sudah diberikan apa namanya dua arah begitu ya Bu Yanti ya. Namun bagi Bapak Ibu yang mau bertanya begitu, monggo silakan saya beri satu slot untuk ingin menyampaikan pertanyaannya sebelum kita ke sesi terakhir. Cukup Pak Hardi, cukup. Baik, Luar Bapak. biasa ini.
Terima Luar biasa kasih sekali, banyak. terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, nah tentunya kami selaku penyelenggara ingin memberikan apresiasi kepada narasumber kita, Ibu Dr. Kusumayanti, Bu Yanti, matur nuwun, terima kasih sudah Sami-sami. sharing ya Bapak Ibu. Memang kami ini suka ngajak rekan-rekan yang mau sharing ya, Pak Juli nanti kalau mau sharing di forum kami begitu monggo, karena ini kita saling sharing begitu ya, hal-hal yang kita geluti. Ini kebetulan Bu Yanti ini pakar di bidang komunikasi. Ini Bu, hal yang bisa kami berikan kepada Bu Yanti sebagai apresiasi Terima kami. kasih. Mohon diterima, Terima Bu Yanti. kasih Mas Afrika. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita pada pagi menjelang siang ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri Bapak Ibu sebagai eh, upaya kita untuk bersama-sama membangkitkan rasa semangat nasionalisme, cinta tanah air dan juga bangsa dan negara. Dengan posisi yang baik, tegak Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Baik, Bapak Ibu, demikian serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini atas nama panitia dari Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia. Kami aturkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Kusumayanti, serta Bapak Ibu peserta webinar yang masih setia dengan kami hingga siang hari ini. Dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirabbil alamin, webinar saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ardika, Pak Ini Jul. Bapak Ibu, Terima kasih Mbak Nurul, jangan Mbak lupa Lia. e-skilling daftar hadir Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Izin keluar. Terima kasih Pak Jul. Depan ya. Iya, oke. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.